Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah insyaallah channel video pertama kami di Hasan Channel. Ya, mudah-mudahan insyaallah channel ini kita akan terus kembangkan. Kita akan isi tentang video tentang saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam ketaatan. Kemudian insyaallah di channel ini, channel yang sederhana ini, teman-teman sekalian, kita akan saling sharing tentang masalah-masalah dan insyaallah kedepannya akan ada kita kembangkan lagi sesuai dengan yang dibutuhkan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat tema di mana kebahagiaan itu. Teman-teman sekalian, terkadang kita salah kaprah dan bingung dan salah mindset tentang kebahagiaan. Di mana sebenarnya kebahagiaan, ketenangan di dalam hati. Dan setiap orang mempunyai mindset yang berbeda-beda tentang kebahagiaan. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwasanya kebahagiaan itu adalah ketika sudah mendapatkan apa yang diimpikan. Seorang pemuda mungkin, ya, saya juga mungkin termasuk dalam pemuda, dia mengatakan bahwasanya dia bahagia adalah ketika dia telah menikahi dengan seorang wanita yang cantik, yang memiliki harta, dan selanjutnya. Kemudian seorang pemudi, dia akan mengatakan bahwasanya saya akan bahagia ketika sudah menikah dengan pria yang tampan, yang mapan, yang mempunyai harta yang banyak. Dan begitu pula dengan setiap orang berbeda-beda tentang mendefinisikan tentang kebahagiaan. Kemudian teman-teman, di manakah sebenarnya kebahagiaan itu dan bagaimana tolak ukur kebahagiaan dalam hati yang sebenarnya? Mari bersama-sama kita melihat cuplikan dari tentang biografi singkat dari salah satu artis yang terkenal, yaitu Elvis Presley. Yang menimpa penyanyi legendaris King of Rock and Roll Elvis Presley pada tanggal 16 Agustus tahun 1977 lalu. Penyebab kematian pria kelahiran 8 Januari tahun 1935 ini memang masih misterius. Elvis pernah dikabarkan menghembuskan nafas terakhirnya karena overdosis. Akibat kecanduan obat tidur, kesehatannya dan penampilannya mengalami penurunan pada sekitar pertengahan 1970-an. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ayah Lisa Marie Presley ini meninggal karena menderita sembelit. Teman-teman sekalian, kita telah melihat Elvis Presley merupakan salah satu artis Hollywood yang memiliki Elvis Presley memiliki dunia di tangannya. Dia memiliki harta, memiliki kekayaan, memiliki ketenaran. Dan jika dia ingin menikah dengan wanita yang dia inginkan, bisa dengan mudah. Akan tetapi, kita melihat ternyata setiap orang, apabila kita bertanya bagaimana tentang pendapatnya tentang biografi Elvis Presley, pasti mengatakan bahwasanya Elvis Presley adalah orang yang tidak bahagia. Mengapa demikian? Kita bisa melihat akhir kehidupan dari Elvis Presley ini. Dia meninggal di kamar mandi akibat kecanduan narkoba.
dan obat-obatan. Dan di mana kita ketahui bersama bahwasanya narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan hal yang terlarang di dalam agama kita. Teman-teman sekalian, oleh karenanya di mana sebenarnya kebahagiaan? Ternyata kebahagiaan yang diajarkan di dalam agama kita ini tidak begitu rumit. Yang pertama adalah kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, laisal ghina an katharatil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Tidaklah kekayaan itu adalah kekayaan harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Jadi teman-teman sekalian, ketika hati kita sudah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita akan rasakan yang dimana kebahagiaan itu sebenarnya. Dan kita tidak membandingkan antara nikmat dan rezeki kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana lagi dijelaskan dalam hadis, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian dan janganlah kalian lihat orang yang berada di atas kalian dalam hal ini masalah nikmat, dan itu bisa lebih baik agar kamu tidak menyepelekan dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama, ternyata kebahagiaan sebenarnya adalah ketika kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita tidak membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain miliki. Kita merasa bersyukur dan terus melihat yang di bawah kita. Kita melihat yang di bawah kita. Dan teman-teman sekalian, apabila nafsu dan rasa pencaharian yang kita ingin kita biarkan, maka kebahagiaan itu tidak akan kita dapatkan. Karena setiap orang mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda, dan ini adalah memang sebagai manusia. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini adalah cenderung kepada keburukan. Ya, kita bisa mengambil contoh. Misalnya, nggak usah dijawab, ada saya sendiri. Misalnya saya mengatakan saya tidak akan bahagia sebelum saya memakai sepeda. Sebelumnya saya ada jalan kaki. Ketika saya telah mendapatkan sepeda, setelah berjalannya waktu, maka saya mengatakan kayaknya bagus kalau punya motor, punya sepeda motor. Maka pada saat itu saya mengatakan kayaknya saya bahagia kalau sudah punya motor. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan saya motor, saya melihat mobil, naik motor kehujanan, kepanasan, capek, naik mobil terlindung. Ketika saya sudah akhirnya saya mengatakan saya akan bahagia ketika saya punya mobil. Ketika saya telah punya mobil, saya melihat yang lebih atas lagi. Saya melihat mobil sport, Ferrari, Lamborghini, BMW. Mungkin saya akan merasakan bahagia ketika saya telah punya mobil. Dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya. Kepala desa mengatakan saya akan bahagia ketika saya jadi Pak Camat. Pak Camat mengatakan saya akan bahagia ketika saya jadi Bupati. Bupati mengatakan saya akan bahagia ketika saya jadi Gubernur. Gubernur mengatakan saya akan bahagia ketika saya jadi Menteri. Menteri mengatakan saya akan bahagia ketika saya jadi Presiden. Dan Presiden mengatakan saya akan bahagia ketika saya bisa lanjut lagi 2 periode. Atau seterusnya. Atau anak saya bisa melanjutkan. Dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, jika kita menuruti apa yang dalam hati kita, maka kita tidak akan menemukan kebaikan. Karena akan terus berjalan dan bertingkat. Tetapi kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan kebahagiaan dan nikmat apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka
maka kita akan merasakan kebahagiaan karena kita bersyukur dan kita tidak membandingkan rezeki kita dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada siapa. Dan kita bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur. Kemudian yang terakhir teman-teman PTN, tapi ternyata PTN yang kita tuju nggak lulus. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya kita tidak kuliah di tempat ini atau belum waktunya dan seterusnya, atau kuliah di tempat yang lain. Kemudian ketika kita ingin menikah dengan seseorang, ternyata seseorang tersebut sudah menikah dengan orang lain, atau kita terlambat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita bahwasanya wanita tersebut, pria tersebut bukanlah jodoh kita. Dan ketika kita sakit, berarti sakit yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, kekurangan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan merupakan cobaan kepada kita, yang dimana dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, bahwasanya musibah yang datang ini ada waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sungguhnya di setiap kesulitan itu ada kemudahan, dan Allah ulangi lagi. Dan sesungguhnya di setiap kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, bahwasanya kita akan mendapatkan pahala ketika kita bersabar terhadap musibah-musibah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menguji kalian semua dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini adalah milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan teman-teman sekalian, tentu saja kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya adalah pertama adalah ketika kita Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam kepada kita. Kita bisa menjalankan syariat Islam, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan tidak membandingkan rezeki kita dengan orang lain. Dan setiap musibah yang datang kepada kita, kita bersabar terhadapnya dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman sekalian, tema pada channel kita, tema yang pertama tentang kebahagiaan hakiki. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya pribadi kami sendiri. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The